Wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita sekaligus orang tua kita yang sama-sama kita harapkan doa dan barokahnya, yakni Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Kiai Haji Suharman Mukhtar SHMH. Mari sama-sama kita doakan beliau, semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia beliau, Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat dan cita-cita beliau, dan mudah-mudahan anak-anak beliau, keturunan beliau, dan kita santri-santrinya semoga dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang berguna bagi nusa bangsa terutama agama. Amin amin ya rabbal alamin. Yang tidak lupa saya hormati pula sahabat santriwan santriwati, bapak-bapak, ibu-ibu yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, ketika kita memperingati milad pondok pesantren, maka sesungguhnya itu kita sedang memperingati perjalanan sebuah perjuangan. Karena hakikatnya pondok pesantren itu bukan hanya sekedar bangunan, bukan hanya sekedar tempat untuk belajar, akan tetapi pondok pesantren itu merupakan rantai yang dapat menyambungkan kita dengan kepada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau pernah bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Maka oleh karena itu pondok pesantren itu dibangun untuk menciptakan karakter-karakter yang dapat mewarisi perjuangan baginda Nabi dengan cara menebarkan ilmu-ilmu agama dan juga memperbaiki akhlak. Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan asyraful ulum mazdada bihil abdu qurban min Allah. Ilmu yang paling bermanfaat, ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang dapat membuat seorang hamba itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan dari perkataan Imam Ghazali ini, bersyukur kita, alhamdulillah, kita mondok di pondok pesantren tercinta ini, di pondok pesantren Al-Isra. Selain kita diajarkan tentang ilmu-ilmu agama yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati kita juga diajarkan, kita dibimbing dan dibiasakan untuk berzikir dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ini yang jarang dilakukan pula di pesantren-pesantren lain. Jadi guru kita bukan hanya memikirkan kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan hati diperhatikan. Kenapa? Karena kita benar-benar dibimbing. Inilah yang membuat perbedaan antara kita. Ciri khas pesantren kita itu adalah dikuatkan zikirnya dan ibadah-ibadah sunnahnya. Kenapa? Kita dididik agar kita menjadi hati yang hidup. Hati kita menjadi hidup tidak mati dengan zikir dan juga ibadah-ibadah sunnah. Dan lagi-lagi tujuan guru kita mengadakan ini, memperhatikan hati seorang santrinya itu agar santrinya itu menjadi santri yang bermanfaat di kalangan masyarakat. Maka sering sekali tuh ketika ngaji guru kita mengingatkan kepada kita, ketika kita santri menuntut ilmu, kata guru kita pokoknya itu ada 3. Kata beliau, al-ilmu bitta'alum, ilmu itu bisa kita dapat dengan sebab belajar. Kemudian kita belajar dengan giat, kita hafalkan. Kemudian al-ilmu bittirakah, setelah kamu belajar kamu tirakah, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, zikir, sholat malam. Insya Allah ilmu kita menjadi berkah. Dan yang terakhir disempurnakan dengan al-ilmu bil khidmat, ilmu itu akan bermanfaat dengan berkhidmat. Jadi kalau kata guru kita selalu pesan kepada kita, ibarat kita
belajar, kemudian kita melakukan ibadah apa yang diperintahkan di sini kita jalani, kemudian kita berkhidmat kepada guru. Ibarat kita menuntut ilmu itu seperti kita masak nasi, hasilnya bagus, pulen Pak Bu. Kira-kira bapak-bapak suka nggak nasinya yang pulen? Tapi kalau kita hanya sekedar belajar aja, tapi hati kita tidak dididik dengan macam-macam ibadah, dengan zikir, maka ibarat kita masak nasi itu nasinya ketus. Ya. Jadi sih, tapi tidak banyak yang mau. Maka daripada itu guru kita juga melatih hati kita dengan zikir dan macam-macam ibadah. Di samping itu keistimewaan atau keutamaan dari pesantren kita, selain tadi telah kita saksikan metode Asnilati, cara cepat membaca kitab kuning, kemudian diimbangi dengan ibadah-ibadah untuk menghidupkan hati, zikir dan juga ibadah-ibadah sunnah. Kelebihannya di sini adalah guru kita terjun langsung untuk mengajarkan santri-santrinya. Ini pun jarang dilakukan di pesantren-pesantren lain. Karena di dalam kajian tasawuf, seorang kiai yang mengajarkan langsung kepada muridnya itu jelas berbeda sirnya dengan orang lain. Maka diibaratkan ketika kita ngaji, bermuajahah, duduk bersama guru kita, bersama kiai, itu ibarat kita mengambil air dari sumbernya langsung. Udah pasti hasilnya lebih jernih dan juga lebih banyak. Maka inilah salah satu keunggulan, keistimewaan dari guru kita. Jarang sekali Pak Bu kiai yang mengenalin santri-santrinya. Dulu saya ingat banget waktu ngaji, kata guru Adnan, semangat yang ngajinya selalu seperti itu. Itu merupakan suatu kesenangan di dalam hati santri, dikenal sama gurunya. Jarang sekali Pak Bu murid yang begitu banyak, tapi beliau kenal dengan santri-santrinya. Maka daripada itu tidak salah bapak-bapak menitipkan anak-anak bapak di pesantren kita. Mudah-mudahan ilmunya kelak bermanfaat dan juga nanti lulus dari pondok pesantren bisa membaca kitab dan mengamalkan isi kitab. Dan pada kesempatan kali ini di Milad Pondok Isaid, pondok pesantren tercinta kita yang ke-15, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan sayap pondok pesantren kita. Allah luaskan fisiknya, Allah luaskan kemanfaatannya. Kita sebagai santri-santrinya dijadikan santri-santri yang bermanfaat, yang berguna bagi nusa bangsa terutama agama, serta gurunya terlebih khusus guru kita kiai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya dan Allah panjangkan umurnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.